Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa ala ibadihi alladzi nastafa. Muhammad Rasulillah ahlus sidiki wal wafa. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan amalan ibadah. Kita berharap semoga seluruh amalan ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum sempat kita kerjakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakannya. Tak lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Walaupun kerajaan Arab Saudi membatasi atau melarang warga Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini dikarenakan adanya wabah COVID, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima niat kita, usaha kita untuk melaksanakan amalan ibadah haji. Dan semoga kita berharap juga di tahun depan kita sudah bisa melaksanakan amalan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Materi hari ini tentang pengertian kurban, hukum berkorban, dan apa hikmah di balik perintah berkorban. Seandainya saja kita berpikir secara rasional, mengapa kita bersusah payah untuk mengumpulkan uang, menyembelih hewan kurban, baru kita bisa memakan dagingnya? Bukankah hanya dengan 10.000 saja kita bisa memakan daging rendang berikut dengan nasi dan lauk pauknya? Kurban berasal dari kata qoriba atau qoroba yaqrabu kurbanan, yang artinya mendekatkan diri. Dan dimaksud di sini adalah perintah kurban merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kurban mulai disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW di tahun kedua Hijriah. Tahun di mana diperintahkan sholat Id dan zakat mal. Jadi pada saat itulah mulai diperintahkan atau disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun secara historisnya sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya untuk menyembelih anaknya. Inni ra'aitu fil manam anni atsbahuka fanzur madza tara. Dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Saat itu anaknya mengatakan if'al ma tu'mar. Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan seekor kibas atau bisa dikatakan sebagai domba atau kambing. Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat dikuatkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkan sampai dengan beliau wafat. Jadi walaupun tidak sampai ke derajat wajib, akan tetapi
amalan kurban atau ibadah kurban sangat dianjurkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkan sampai dengan beliau wafat. Imam Malik dan Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa ibadah kurban merupakan sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dikuatkan, yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan safar hukumnya adalah wajib. Jadi kalau seandainya berpendapat sebagaimana dengan Imam Abu Hanifah, maka kita diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban bagi orang yang mampu dan juga orang yang tidak bepergian. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam, manusia, pada hari raya Idul Adha kecuali menyembelih hewan kurban. Karena hewan kurban tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan tersebut akan sampai kepada Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Dari hadis ini mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang kita kurbankan bisa menjadi saksi kelak di hari kiamat, tidak hanya sekedar dagingnya saja, melainkan tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya yang menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kita telah melaksanakan hewan kurban di dunia. Bahkan salah seorang ulama ahlu hikmah mengatakan bahwasanya ibadah kurban yang dilaksanakan di hari raya Idul Adha karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadikan saksi kelak nanti di akhirat dan akan menolongnya untuk bisa melewati jembatan Sirat. Jadi nanti akan menjadi kendaraan baginya untuk bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim. Diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, tetapi ia tidak mau melaksanakannya, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ini menandakan bahwasanya ibadah kurban sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kita berusaha untuk bisa melaksanakan hewan kurban, melaksanakan ibadah tersebut. Kalau seandainya tidak bisa dikerjakan tahun ini, kita usahakan bisa melaksanakannya di tahun berikutnya. Setelah kita mengetahui pengertian ibadah kurban, hukum melaksanakan ibadah kurban, sebenarnya apa sih hikmah dari adanya ibadah kurban tersebut? Yang pertama adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain hewan kurban tersebut menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, daging yang dimakan pun juga bisa menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ibadah kurban ini Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya semenjak disyariatkan sampai dengan beliau wafat. Yang kedua adalah menunaikan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat hewan kurban
bukan hanya terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, melainkan historinya atau mulanya berasal dari Nabi Ibrahim. Jadi kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Nabi Muhammad SAW dan juga perintah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, menyembelih hewan kurban lebih baik daripada sedekah. Jadi kalau sedekah kita bisa melaksanakannya setiap waktu, sementara hewan kurban hanya dilaksanakan pada saat atau waktu yang telah ditentukan. Pahalanya pun lebih baik daripada sedekah yang kita kerjakan. Yang keempat, meningkatkan diri atau mendekatkan diri dengan adanya ibadah kurban. Dengan ibadah kurban tersebutlah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan juga manfaat untuk orang lain. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah kurban di tahun ini, kita berusaha, kita berazam, semoga tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.